Fungsi afirmasi yang sebenarnya itu lebih mirip kayak sapu batin. Tujuannya bukan buat maksa mengubah dunia luar, tapi buat nyapu dan bersihin dulu kondisi keruh di dalam diri kita. Pikiranmu itu kayak mesin mobil. Waktu lagi stres berat, banyak masalah, mesin itu bakal overheat. Mulut kita sih bilang, saya kaya, saya sejahtera. Tapi, di dalam perut kita, getaran aslinya, vibrasi kita yang sesungguhnya itu teriak, bohong, tagihan numpuk woi. Dan tahu gak, alam semesta itu gak dengerin omongan kita. Dia itu ngerespon getaran rasa, panik yang ada di dalam diri kita. Pernah kan ngucapin afirmasi penuh semangat, tapi di lubuk hati yang paling dalam ada suara kecil yang bilang, ini cuma angan-angan kosong. Perasaan itu valid banget. Dan jujur, ini adalah fase kritis yang hampir semua orang alamin. Karena memang ada jurang yang lebar banget antara kata-kata penghibur yang kita ucapin sama kenyataan pahit yang lagi kita hadapi. Yuk kita ngobrol jujur aja. Kenapa sih teori-teori indah ini seringkali terasa hampa justru pas kita lagi butuh-butuhnya? Oke, ini dia masalah utamanya, paradoks afirmasi. Intinya, ini adalah perang batin antara apa yang mulut kita katakan sama apa yang hati kita rasakan. Dan konflik inilah yang jadi akar kenapa banyak afirmasi gagal total. Nah, ini nih jebakan pertamanya. Coba bayangin ya, mulut kita sih bilang, saya kaya, saya sejahtera. Tapi, di dalam perut kita, getaran aslinya, vibrasi kita yang sesungguhnya itu teriak, bohong, tagihan numpuk woi. Dan tahu gak, alam semesta itu gak dengerin omongan kita. Dia itu ngerespon getaran rasa, panik yang ada di dalam diri kita. Itu yang di-reply sama dia. Inilah yang disebut vibrasi kekurangan. Jadi, pas kamu afirmasi dalam kondisi desesperado, kondisi butuh banget, frekuensi yang kamu pancarkan itu sebenarnya bukan kelimpahan, tapi rasa kurang. Dan iya, hukum alam cuma akan mantulin balik apa yang kamu pancarkan. Jadi, kamu malah dapat lebih banyak kekurangan. Perang batin ini ujung-ujungnya menciptakan 4 jebakan umum yang bisa mengubah afirmasi jadi sumber stres baru. Yuk kita bedah satu-satu, karena kalau kamu paham ini, cara pandangmu soal afirmasi bisa berubah total. Oke, ini dia 4 jebakannya. Pertama, konflik mulut versus perut yang barusan kita bahas. Kedua, paradoks mode menunggu. Ketiga, ada kesalahpahaman soal tongkat sihir. Dan yang terakhir, dan ini yang paling sering bikin kaget, efek detoksifikasi batin. Mari kita lanjut ke yang kedua. Jebakan kedua, mode menunggu. Ini agak tricky. Gini, saat kita terus-terusan menunggu sesuatu datang, secara nggak sadar kita itu ngirim sinyal super kuat ke alam semesta yang artinya, saya belum punya ini. Makin getol kita nunggu, makin kenceng sinyal belum punyanya. Hasilnya, ya kita terus dikasih kondisi belum punya. Jebak